Jadi ini Omega punya ras sendiri apa pecah belah? 文明の発生から滅亡までのどれだけ命が失うような存在が Halo guys, kembali ke Decara dengan Ultraman Omega episode 22. Episode yang ditunggu, full daging banget, dan akhirnya di sini masa lalu Surato terungkap ya. Kalau dia dulunya adalah seorang pengamat peradaban planet sebelum amnesia yang disebut Nagul Egerata. Jadi cuma boleh ngeliat dari jauh doang. Ketika ada konflik dalam planetnya tuh gak boleh nolong, gak boleh ikut campur. 膨大な力を持っていながら Kecuali kalau ada invasi dari luar planet kayak Genes atau Mons Aga itu mereka baru boleh turun tangan ya guys. Peraturannya kurang lebih seperti itu, tapi karena Surato lupa ingatan mau gimana? Bahkan kita bisa tahu lebih banyak loh. Dari bangsa Genes, masa kebangkitan para kaiju. Asli guys, ini memang gak bisa nonton sekali dua kali doang sih. Jadi ini dia breakdown episode 22 dari Ultraman Omega. Langsung aja, check it out. Oke, di Osin dibuka dengan pertarungan Surato melawan Dogrido dan dengan cepat berhasil dikalahkan menggunakan tebasan Rekines Caliber. Langsung opening, dan judul untuk episode 22 adalah Dia Yang Memandang Bintang. Habis battle barusan pastinya Ayune bakalan nyari tahu Dogrido tadi ya. Kok Nikaju bisa sampai ke kota? Bukannya biasa dia di hutan dekat-dekat tempat air. Yang mana di sini Sayuki Sensei juga kelihatan capek banget. Terutama dari berita radio katanya bakalan ada organisasi yang lebih gede dari Kaito Petai loh. Pas denger itu Surato langsung nanya ke Sensei ya guys. Yang mana katanya Sensei ada disuruh bikin senjata perang juga. Terpaksa mau gimana? Karena di sisi lain manusia gak bisa terlalu bergantung ke Omega mulu sih. Meskipun menurut Surato bergantung ke Omega tuh gak ada salahnya. Di tempat lain, Ayune mendeteksi adanya sebuah sinyal misterius mirip seperti Zovaras, sehingga Surato dan Kosei pun segera menuju ke sana untuk melakukan investigasi. Sesampai di sana, mereka dikejutkan dengan sebuah benda yang menampilkan rekaman Surato saat pertama kali sampai di bumi. Justru ini kemarin di episode 13 udah pernah dicerita sama Surato ya guys. Setelah itu sinyal tersebut berpindah ke tempat lain, kayak di gedung kosong gitu. Yang mana Surato dan Kosei bisa mendapatkan pesan dari Gene Seijin bernama Adele. Pastinya Adele ini udah tahu Surato itu Omega lah, karena dia mau ngasih tahu yang sebenarnya juga. Tapi di tempat lain lagi, pokoknya di sini Ayune gak boleh tahu ya. Ini mah tempatnya pas Surato jatuh ke bumi. Setelah itu, Adele pun muncul dan menjelaskan beberapa hal kepada Surato bersama Kosei. Awalnya lebih ke masa kebangkitan kaiju dulu, yang mana ini akan terjadi di setiap planet berapa tahun sekali. Jadi gak cuma di bumi doang, malahan di bumi itu dulu udah pernah kejadian tapi gak separah sekarang loh. Walaupun alasan masa kebangkitan kaiju tuh kayak kurang jelas, menurut Adele ini lebih mirip perebutan planet sih. Yang lebih kuat yang mimpin ya guys. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Gene Seijin pun menciptakan sebuah alat pengendali gelombang kaiju sama seperti Zovaras. Cuma makin lama kaiju yang mereka lawan itu makin kuat. Disebabkan planet Genes udah gak layak, akhirnya mereka milih buat cari rumah baru ya, dan memilih planet bumi. その星地球を Tapi masalahnya satu doang, yang harus mereka urus itu Nagul Egerata ini, yang mana mereka adalah sebuah entitas pengawas dan pengamat berbagai planet. Selain nyari tahu soal kaiju, mereka juga ngelawan para invasi, dengan catatan gak boleh ikut campur masalah internal suatu planet ya guys. Apapun yang terjadi ya cuma boleh ngeliat dari jauh doang. Apalagi nih Gene Seijin timingnya pas banget loh. Karena bumi bentar lagi ada masa kebangkitan kaiju, justru itu kesempatan. Untungnya Adele salah satu orang yang gak setuju sama rencana ini sih. Tapi karena Gene Seijin lain tetap keras kepala sama aja. Sehingga mereka pun menciptakan Zovaras untuk mengurus pengamat antariksa, yaitu Omega. Surato pas ingat langsung krisis identitas ya. Yang mana saat itu Adele ada nolong Surato juga. Lu mau hidup di bumi dengan damai monggo. Cuma yang dilakuin Surato sekarang ya bener-bener beda lah. Memilih menjadi Ultraman Omega untuk melindungi manusia dari ancaman kaiju. Adele ketika tahu pasti bakal ngerasa kayak gak adil ya. Kok pengamat antariksa malah ikut campur masalah internal? Bukannya kalian harusnya ngeliat dari jauh? Kesannya bumi dilindungi tapi kok planet Genes kagak. Kalau dari jawaban kepribadian Surato saat itu justru awal mulanya karena Genes bikin senjata buat ngerusak planet sih. Dan membuat Adele memunculkan Taganula. Tiba-tiba Surato kaget, kepribadiannya balik jadi semula, dan memilih berubah menjadi Omega bersama dengan Kosei yang mensummon Valgenes. Tapi karena Surato masih krisis identitas gitu dah.
Mau gak mau coba bisa ngandelin Valgenes doang. Jir, Taganula kok jadi OP begini? Dengan terus mendengar kata-kata Adel, Soroto pun menjadi semakin marah, bangkit, dan langsung mengakhiri Taganula dengan Valgenes Armor. Habis battle tadi pastinya Soroto makin krisis identitas ya, dan episode 22 pun selesai. Oke, ini buat satu episode udah hampir ngejelasin semua Absolute Cinema loh. Oh, tapi fighting scene-nya bentaran doang bang. Ya itu bisa diwajarin sih guys. Kalau fokus ke cerita mau gak mau screen time berantemnya harus dikurangin. Dan untuk penjelasan lebih lanjut ini ada lagi. Kayak pengamat antariksa lain. Soalnya dari leak kemarin sama preview next episode ini Soroto kemungkinan bakalan kena peringatan atau hukuman ya. Jadi kalau ngelanggar kode etik pengamat antariksa ada konsekuensinya gitu. Yang mana ini kurang lebih mirip kayak Shin Ultraman juga. Apalagi ngeliat acting Shurikondo pas scene yang krisis identitas itu dapet banget ya guys. Soroto saat itu jadi kayak ada dua kepribadian. Paling kalau dari fans sendiri sekarang tinggal butuh penjelasan Meteo Kaiju aja ya. Kira-kira mereka ini ada lore-nya gak? Dan terlepas kata Adel para pengamat antariksa ini cuma ngeliat dari jauh pun mereka basicnya udah kuat. Bisa jadi masing-masing udah punya Meteo Kaiju sendiri kali. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Oke, yang pertama, kemunculan Dogrido. Berarti dia udah muncul 3 kali loh. Dan di episode 22 ini cuma dijadiin sapsak doang, berhasil dikalahkan dengan Valgenes Armor. Yang mana secara cerita lumayan ngaruh juga ya. Kok sekarang bisa sampai ke kota? Ya itu pasti ada penyebabnya lah. Mungkin dia kepancing sinyal Adel kali bang. Yang 2, organisasi baru. Seperti yang disinggung dari berita sama Saiki Sensei tadi, ini beneran bikin penasaran ya guys. Kenapa tiba-tiba sampai dibikin organisasi baru? Bukannya kayak Tokutai sama NDF udah oke banget? Yang mana kalau ngeliat preview episode 23 nih senjatanya kayak lebih proper dari NDF sih. Sayangnya dari nama organisasi belum gitu bisa tahu banyak. Tapi dari leak Zomera kemarin kemungkinan organisasinya bisa jadi sumber masalah ya. Dengar-dengar penyebab Zomera bisa muncul itu karena ulah manusia sendiri loh. Mereka gak sengaja gabungin sel Gimera sama sisa Zovaras. Bahkan energi kain Ichimani kemarin yang dimakan sama Gabora aja katanya bakalan berhubungan sama Gairyuga juga ya guys. Kita ngiranya filler ternyata ngaruh ke next episode dong. Yang 3, Adel the Genes. Merupakan salah satu Genes Seijin yang selamat dan adalah orang yang menyelamatkan Soroto saat pertama kali sampai di bumi. Yang mana info Adel tadi ini udah cukup ngasih tahu banyak hal ya. Dari nasib planet Genes, masa kebangkitan Kaiju, pengamat antariksa. Cuma karena Omega gak ngelakuin tugasnya malah jadi mihak manusia berat sebelah gitulah. Makanya buat teman-teman yang nanya Adel ini baik atau jahat, gue harus bilang dia gak sepenuhnya jahat sih. Lebih ngerasa gak adil doang. Buktinya pas Genes Seijin pengen invasi bumi aja dia gak setuju loh. Tapi karena Soroto lupa ingatan nih ceritanya jadi complicated ya guys. Apalagi dari segi teknologi Genes Seijin ini udah cukup berkembang banget. Kayak bisa bikin alat pengendali Kaiju, terus Zovaras. Karena seperti yang dijelasin tadi mereka korban masa kebangkitan Kaiju juga. Apakah di next episode Adel comeback lagi kita lihat lah. Soalnya dia bener-bener pengen Soroto balik jadi pengamat antariksa ya. Daripada ngeributin perkara gak adil kenapa gak bekerja sama aja. Yang mana ngomongin case Adel the Genes sendiri mungkin teman-teman ada yang udah familiar kali. Karena dulu beliau udah pernah comeback di series Max sih. Diperankan oleh Yukijiro Hotaru. Kalau nggak salah yang jadi arkeolog Pigmon ya guys. 20 tahun lalu loh. Yang keempat, cameo para Kaiju. Asli nih cameonya gak expect banget weh. Dan memang ada hubungan sama masa kebangkitan Kaiju juga. Kalau dari penjelasan Adel tadi penyebabnya kurang jelas, tapi di setiap planet ini bakalan kejadian ya. Yang mana para Kaiju bangkit dan berencana untuk memimpin planet tersebut. Dan ngomongin Kaijunya ada apa aja, waduh. Banyak terus beberapa underrated sih. Kayak Magular, Arigera, Gromite, Dorako, Kelbeam. Jadi walaupun mereka sekarang udah jarang balik, ini dikasih cameo pun udah cukup ya guys. Yang kelima, masa lalu Sorato. Beneran New Generation Max dong. Bahkan ini Omega melebihi Max loh. Kalau dulunya, Sorato merupakan seorang pengamat antariksa untuk mencatat peradaban suatu planet, termasuk para Kaiju. Jadi setiap planet itu masing-masing udah punya pengamat sendiri. Yang harusnya di episode 23 nanti bakalan lebih diperjelas ya. Karena kita yang nonton pun masih bingung. Ini Omega beneran mecah diri apa ada rasnya bang? Yang mana secara peraturan cukup mirip Shin Ultraman. Jadi para Stargazer ini gak boleh ikut terlibat konflik internal ya guys. Apapun yang terjadi, mau kacau itu beneran gak boleh ikut campur.
Ya, terlepas Surato lupa ingatan nih, kemungkinan bakal ada konsekuensinya juga. Kalau sampai dianggap pengkhianat, ngeri loh. Soalnya Max itu dulu walaupun ngelanggar, dia aman-aman aja sih. カイト変身してはならない Yang keenam, Tagandula. Selain comeback cuma dijadiin samsat doang, ternyata lumayan dapat power up dong. Terutama di bagian jurus fusion beamnya ya guys. Bukannya biasa nih Kaiju kalau mau nembak dari kepala harus nyerap energi dulu. Bedanya yang di Omega kok bisa langsung. Wajar sih kenapa Valgenis repot. Dan kenapa Tagandula ini bisa tiba-tiba muncul dari bawah tanah, harusnya dia udah dikendalin sama Adel kayak Zovaras lah. Lo tahun depan balik lagi nggak? Oke guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 22 dari Ultraman Omega. Yang kemarin nonton sampai habis, gue yakin pasti kegocek sama preview terakhirnya ya. Ini movie Omega bang. Rupanya final episode, cok. 目覚めの時 Tapi tetap bikin penasaran juga. Terutama di scene pas Omega lari sih. Gila, rumor dulu beneran kah? Kose berubah jadi Omega gantiin Sorato nih. Cuma kalau ngelihat New Generation Star udah lumayan ketebak ya guys. Di ending seriesnya kemungkinan Sorato masih hidup. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan ataupun yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye.